Pernyataan Masinton soal Luhut Brutus Istana berujung laporan ke MKD DPR. Brutus Popeye-nya sih Pak ini. Apakah ini nyambung dengan narasi abang tadi? Ya kalau saya jelaskan dulu nih biar saya juga clear dengan abang Anda saya nih. Persoalannya bukan pada subjektivitas saya pada beliau. Nggak ada. Yang saya kritik adalah perilaku kekuasaan. Tata cara mengelola pemerintahan. Itu yang saya kritik. Artinya siapapun ya sebagai penyelenggara negara nggak boleh berperilaku seperti itu. Jadi clear ya persoalan subjektivitas. Tapi kenapa spesifik menyebut Pak Luhut sebagai orang yang lalim dalam apa yang tadi abang katakan? Ya. Maksudnya apakah indikasi-indikasinya mengarah ke Pak Luhut? Ya, apa abang sudah mencium aroma itu atau gimana? Ya kita kan mendengar suara-suara masyarakat. Jangan dikira masyarakat tuh nggak tahu apa-apa. Mereka lah yang merasakan. Menyampaikan pendapat itu kan bukan delik pidana. Iya kan? Kecuali dia caci maki gitu loh. Brutus ini enggak lah ya. Ya itu kan kisah. Metafor ya. Ya itu kan kisah yang digunakan di seluruh dunia kemudian kan. Iya. Untuk menggambarkan tadi yang abang katakan itu kan. Kuno itu kan. Yang abang katakan Pak Jokowi quote unquote dikerjai sama orang lingkaran dalamnya. Iya. Ya dalam cara metaforik paling sederhana ya itu Brutus gitu. Maksud abang begitu Bang? Iyalah Brutus itu kan yang menikam teman dekatnya Julius Caesar. Kemudian ditikam kan. Nah itu kan dulu peristiwa menikam. Orang dekat yang menikam. Ini udah mulai menikam ya berarti. Kan kira-kira gitu ya itu. Nah hari ini gambarannya kan bukan lagi seperti persis cerita itu kan itu. Bukan lagi ditikam pakai pisau begitu kan atau belati. Nah penikaman itu kan bisa macam-macam termasuk ya dengan seperti agenda presiden menyatakan jelas-jelas beliau taat konstitusi kemudian didorong-dorong untuk kampanye 3 periode. Ya kan presiden jelas menampar muka saya, mencari muka ke saya, bahkan menjorokkan saya. Iya kan. Kemudian apalagi ya disampaikanlah kemudian untuk pembenaran 3 periode tadi big data. Yang big data itu sudah dilakukan forensik digital, nggak ada tuh 110 juta gitu. Bahkan ketua DPD sekalipun ya pimpinan lembaga tinggi negara juga menyatakan itu bohong gitu. Dan sampai sekarang kan nggak ada pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa Bang Masinton ini terlepas apapun motifnya adalah orang penting yang mencoba untuk menarasikan sesuatu hal yang sebenarnya terjadi di dalam. Itu pertama ya. Yang kedua, ini kan sebagai cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai, di mana presiden biasanya dalam koalisinya yang sudah 2 periode berturut-turut ada kecenderungan perkelahian di internal. Saya sih menyebutnya sebagai munculnya oposisi dari dalam, di mana kelompok-kelompok antar pendukung ini mulai nggak nyaman suasana hatinya, saling ribut, saling berkelahi, saling mengintimidasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Masinton secara tidak langsung kan menelanjangi perilaku kekuasaan teman-teman yang ada di sekitar presiden, yang notabene-nya adalah sama-sama pendukung presiden. Ini adalah cacat bawaan dari 2 periode jabatan presiden. Di zaman SBY juga begitu, PKS dan Golkar silih berganti berkelahi gitu, menyerang SBY karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Bang Masinton saat ini menyerang LBP dianggap sebagai Brutus dan seterusnya itu tentu adalah bagian dari cacat bawaan itu. Yang ketiga, tentu Bang Masinton ini tidak sendirian menyerang LBP. Kalau kita lihat narasinya secara umum, selain Bang Masinton, Bang Pacul juga misalnya menyebut Pak LBP itu sebagai Prime Minister. Ya kan, itu bisa dilihat sebagai suara-suara yang hampir sama tuh dengan suara PDIP yang lain. Ataupun Pak Hendrawan, belakangan juga ngomong soal bagaimana Pak LBP ketemu Elon Musk ya. Apa kaitannya dengan Mayora karena mempromosikan Kopiko, bukan mempromosikan Garuda dan yang lainnya. Ini kan sebagai narasi-narasi yang seakan-akan bahwa Bang Masinton tidak sendirian suara hatinya di partai soal LBP di lingkaran kekuasaan politik saya. Jadi masalah ini yang lagi rame-rame. Betul nggak sih Pak Luhut itu seperti yang Bang Masinton katakan? Nah itulah pertanyaan kita nih. Iya. Itu aja udah barang ini. Kalau saya katakan ya tidak betul. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kan ada beberapa hal kalau kita kaitkan, apalagi kami sama-sama satu partai. Kaitan antri minyak goreng dan lain sebagainya. Ketua umum kami Bu Mega sudah mengkomentari
Bahkan Ibu Mega juga diserang. Tapi saya sebagai kader PD Perjuangan saya katakan apa yang dikatakan Ibu itu betul. Kan begitu. Dan kaitan Pak Luhut dulu lah ya. Jujur saja lingkungan Pak Luhut itu mungkin rada gimana. Ya, bahkan minta saya juga mengkomentari. Ya, saya bilang nggak bisa, saya di PDI Perjuangan. Saya tegak lurus kepada ketua umum saya Ibu Mega. Ya, jadi saya nggak bisa. Saya bilang gitu. Tapi yang saya kaget, Pak Luhut ini santai aja itu. Ya, dia benar-benar orangnya mungkin filosofi mengalir itu. Kenapa saya katakan demikian? Beliau kan di Amerika kemarin, ya. Saya telepon, ya, lingkungannya gimana abang, rame gini-gini. Oh santai aja, dia kerja, dia senyum, dia ketawa kan. Itulah Pak Luhut. Dan saya rasa dia juga sayang banget sama Mas Hinton. Dia bangga lah. Ya, dia sebagai tokoh orang Batak, ada orang Batak yang kayak Mas Hinton, kan begitu. Itu yang kalau saya lihat kenegarawanan religius pula kan. Pak Luhut ya. Dan tadi yang sudah diuraikan oleh sahabat saya, adik saya Mas Hinton, ya benar kita kan negara hukum. Yang disampaikan Mas Hinton juga kan Kejaksaan Agung sudah mengatakan ini nggak ada kaitan. Kita harus hormati ya. Apalagi kebetulan Jaksa Agungnya juga kader kami, sama kami juga semua, kan udah begitu. Dan saya mengerti lah ya, memang kadang-kadang kami juga Pak Joko Widodo, presiden kita ini, memang ya kita mau bilang apa? Itu mesti yang diundang Pak Joko Widodo. Kenapa semua apa-apa Pak Luhut? Ada yang bilang Pak tolaklah, ya nggak bisa dong kepercayaan orang. Pak Luhut itu Brutusnya Pak Jokowi, orang dekat yang ya kalau dulu tikam ya sekarang ya tikamnya dengan cara berbeda lah. Ini Pak Luhut itu prime ministernya Pak Jokowi, sehingga punya kekuasaan yang luar biasa. Kita lihat video. Mas Pacul ini yang dipersepsikan publik ini PDIP sekarang, Mas Pacul juga terutama ini lagi agak tegang nih dengan sosok yang Mas Pacul sebut sebagai prime ministernya. Mr. Big Data ini. Saya tidak menyebut Jenderal Luhut. tetapi saya mengatakan, banyak orang mengatakan power Pak Luhut sangat kuat. Yes. Kan keran batu bara ekspor ditutup, semua tepuk tangan. Kan kemudian tiba-tiba kan dalam waktu hitungan kan dibuka lagi oleh Pak Luhut. Itu menunjukkan power begitu kuat. Kalau orang Jawa, saya caco. Gak iso ngono Cak. Gak iso Cak. Itu kan presidennya kan menjadi malu. Kan gitu loh. Saya bilang Pak Presiden ketika Pak Presiden ngomong sadar posisi lah. You siapa sadarlah posisimu. Wong orang organisasi semua kok. Orang organisasi semua kok. Jadi kalau yang nggak ada hubungannya ya lewat presiden dong. Prime Minister ini kan banyak orang yang menyatakan itu, gitu loh. Mohonlah itu untuk sadar posisi. Kalau dengan sadar posisi itu harmonisasi bisa dicapai. Sadar posisi Mas. Sadar posisi. Mas tapi kalau salah nggak misalnya kalau publik menganggap bahwa ketika Mas Pacul dan barisan ini agak keras nih mengkritik Pak Luhut gitu, itu vis a vis sama saja dengan mengkritik dan berseberangan dengan presiden. Enggak. Nah gimana tuh menempatkan posisinya ini gimana Mas? Presiden Karena publik anggapnya ya Pak Luhut kan tadi kata Mas Pacul, prime ministernya presiden, tangan kanannya presiden. Begini, Adinda. Coba Pak Presiden bicara soal supaya tidak bicara ini. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Presiden untuk setiap orang sadar posisinya dong. Nah itu juga berlaku bagi semuanya. Dan ketika dikau sadar posisi dalam organisasi, itu semua tenang. Tidak ada organisasi merit system. Itu semua muaranya itu kepala pemerintahan. Itu namanya presiden. Namanya aja kepala pemerintahan. Kata kuncinya perintah di presiden. Menteri menjalankan perintah presiden. Jangan bikin perintah sendiri, misalnya. Tak boleh, Bos. Jadi juga ini misalnya, kalau menterinya itu urusannya misalnya Pak Muhajir, kemudian menelpon untuk tugas urusan dengan Kementerian SDM, enggak gatuk.
Nggak kacau, tetapi Pak Muhadjir tentu di 8 kementerian PMK, sosial dan lain-lain itu. Nah, kalau yang ini? Ya monggo dibaca sendiri. Begini Adinda, itu tentu Diko boleh bertanya antar menteri. Kapan ketika ratas, bagaimana sikap orang yang banyak dikatakan prime minister ini. Jadi Adinda, sesungguhnya protes itu sudah ada. Itu loh. Kata-kata itu sudah ada, saya membunyikan. Aspirasi ini Mas. Aspirasi. Sudah ada, saya nyembunyiin. Gitu loh. Yang lain nggak Jadi berani, tentu saya yakin Pak Luhut itu adalah jenderal yang dia adalah perwira terbaik lulusan Forbrag anti teror. Anak buahnya Pak Beni yang tersayang. Ya. Jadi dia jagoan juga. Satria juga. Satrianya Satria Pak juga. Jadi dia Satria Pak Beni. Ketika masuk dari luar negeri masuk ke sini kan memang situasi Pak Beni sudah agak sudah jadi Sunset lah ya. nah, sunset. Jadi dia tadi tidak bisa melesat. Tetapi Pak Luhut adalah perwira militer anti teror. Maunya cepat. Prak, prak, prak. Apalagi dengan kultur Bataknya. Dengan self confidence yang tinggi. Maka sikapnya mau main terabas. Tas, tas. Kan begitu. Ketika situasi kayak begitu, kalau di garis militer, dalam hierarkinya orang happy. Tetapi kalau di sipil, kaget-kaget. Saksikan video lengkapnya Bambang Pacul nanti ya di Total Politik ya. Jadi memang ya Pak Luhut itu besar oleh baik kawan-kawan yang senang sama dia dan juga yang nggak senang sama dia. Tapi seperti saya yang katakan tadi, bahkan saya pernah berdua dengan presiden di istana, ya Bapak Joko Widodo, bicara mengenai Pak Luhut, berdua kami, ya. Saya katakan saya ke Bapak juga karena Pak Luhut. Saya katakan tegas sama presiden. Beliau panggil saya abang. Jadi gimana bang? Ya Bapak aja. Gimana Bapak mengenai Pak Luhut? Wah itu teman lama saya bang. Ya, saya tahu dialah. Ya, bagaimana ya hubungan kami. Ya udah, aku mau bilang apa lagi bos? Ya, dalam hal ini beliau Presiden Republik Indonesia yang ke-7 mengatakan demikian. Dan saya ingat waktu pertama saya dipanggil, saya ingat tuh Pak, beliau masih gubernur, waktu mau persiapan maju calon presiden, beliau kebetulan ke kediaman Pak Luhut. Pak Luhut itu besok hubungin saya, kau mimpi apa tadi malam? Kenapa? Ya kami berdua ngebahas kau. Wah keren juga bang, aku bilang gitu kan. Itulah aku melihat Pak Joko Widodo seorang negarawan. Kan semua orang tahu, bahkan di media sosial, kan saya pengkritik keras Pak Joko Widodo pada waktu itu. Ya, sesuai dengan, ya namanya anak buah dalam partai. Adalah tugas untuk itu kan. Ruhut ini kan orang kadang-kadang, Ruhut ini hebat sekali. Padahal tetap aja aku nih wayang, ada dalangnya. Kenapa aku harus berbicara begitu mengenai Pak Joko Widodo? Ya, tapi mereka gimana? Disinilah aku bangga berterima kasih dengan Pak Joko Widodo. Beliau nggak lihat itu lagi. Iya itu yang aku bilang. Yang bisa komentar ini hanya Pak Joko Widodo. Kenapa beliau semua ke Pak Luhut? Ke menteri-menteri lain mungkin yang gimana? Ya ini mohon maaf ya. Ya introspeksi juga gitu. Tapi betul saya sependapat dengan Pak Bambang Pacul. Memang Pak Luhut ini kalau kerja itu ya krek, ya betul-betul lah pemegang Adi Makayasa. Beliau ini kan the best, ya di militer, di Kopassusnya, ya. Memang begitu. Jadi wajar ya dengan kompetensi dan kemampuan Pak Luhut mengatasi dan menyelesaikan masalah, wajar kalau diberikan kekuasaan. Artinya Pak Jokowi nggak merasa terganggu dong sebenarnya dengan karena itu ini movement Pak Luhut ini seperti abang katakan. Ini supaya nggak sampai ke situ nanti pertanyaannya. ini kan rame nih mengenai reshuffle. Ini kan rame, ini juga udah nanti rame, udah rame. Itu enggak. Sebelumnya orang selalu banyak tanya. Karena saya dekat dengan Pak Joko Widodo, saya dekat dengan Pak Luhut. Mereka nanyanya apa?
Bang, siapa yang akan direshuffle? Jangan tanya saya. Tapi kalau mau tanya, siapa yang tidak direshuffle paling tidak aku tahu. Siapa bang? Ya Pak Luhut, Sri Mulyani, Erick Thohir. Ya, saya sebut beberapa nama. Itu enggak. Jadi pasti nggak ada waktu bang ya untuk mengurus-ngurus 3 periode, operasi-operasi untuk perpanjangan masa jabatan. Enggak Pak. Nggak ada barang itu waktu. Tapi kalau kita lihat ya argumentasi beliau, saya pernah ngobrol sama beliau. Pak, betul juga bang apa yang abang bilang. Ini jangan sampai dibawa ke DPR loh. Kalau dibawa ke DPR, kata almarhum sahabat saya, Sultan Batugana, ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan demikian? Ini Mas Hinton dan kawan-kawan, ya kalau kebetulan kejadian ini dibahas di DPR, ya kalian bisa kebayang, tunda 3 tahun, ya gara-gara narasi siapa kita tidak tahu. Tapi bukan Pak Luhut, ya Pasti itu. pasti bukan beliau. Tunda ini, tahu yang paling menikmati, yang di Senayan itu dong. Mas Hinton pula ini. Kena juga Mas. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Bos, untuk maju anggota DPR, ya nggak mudah. Ember semua, ya. Tapi paling tidak suasana sekarang. Emangnya nanti kita mau maju pasti menang? Belum tentu. Tapi diperpanjang 3 tahun, sur juga. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Kata Nusron Wahid 5 tahun aja mau, apalagi 7 tahun. Iya bos. Ini kita bicara ini aja belak-belakan aja bang. Iya. Kenapa seorang Mas Hinton berani bersikap dan bersuara dan berhadapan-hadapan secara diametral dengan orang kuat seperti Luhut Panjaitan? Nah ini gue pengen tahu juga, ya kan? Berani juga nih, Ruth Sitompul aja. Ya, mungkin belum tentu punya keberanian atau di belakang Mas Hinton ada yang lebih kuatnya, jangan dia. Jadi gini, kebetulan aja beliau, kalaupun bukan perilaku kekuasaan yang arogan, semena-mena, ya pasti saya tentang. Kebetulan aja beliau, kalaupun bukan beliau di situ, ya penguasa yang semena-mena, arogan, terus kemudian merasa paling kuasa, pasti saya tentang. Dari mulai mahasiswa kita saya menentang dulu. Kita yang memperjuangkan demokrasi itu bukan pada kesemena-menaan, yang kita tentangkan itu. Nah jadi ya ketika dulu kita protes pada Orde Baru, personifikasi dari rejim itu maaf Pak Harto gitu ya. Kita kan bukan benci pada Pak Hartonya, tetapi sistem Orde Baru yang otoritarian pada saat itu. Nah sama, ya saya kan dulu udah parlemen, cuman parlemen jalanan. Sekarang kan sama-sama parlemen, parle ya. Parlemen Senayan. Sama-sama parle, Iya, sama-sama kita bicara, menyuarakan itu. Dari luar Senayan masuk ke dalam. Iya, kalau dulu kita di jalanan tidak difasilitasi oleh negara, ya. Sekarang kita difasilitasi oleh negara, bahkan digaji dengan uang rakyat. Dan ada imunitas. Dan saya gunakan itu. Saya gunakan dong. Oke. Toh dulu umpama nggak ada yang berubah tuh. Semangat saya dulu, saya paling terusi ketika negara dikelola dengan cara-cara yang arogan. Cara-cara dengan anti demokrasi. Berarti Pak Luhut ini anti demokrasi. Atau Pak Jokowi? Oh iyalah. Pak Jokowi atau Pak Luhut yang Anda maksudnya? Apa? Pak Jokowi atau? Kalau Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu sama seperti yang disampaikan oleh senior saya tadi. Beliau itu ingin tata kelola pemerintahan yang sangat demokratis. Berarti yang Anda pemerintahan yang aspiratif, pemerintahan yang tidak anti kritik, tata kelola pemerintahan yang bersih. Itulah semangat dasar dari Pak Jokowi. Nah, itu bisa kita lihat dalam track record kepemimpinan beliau dari wali kota Solo, gubernur DKI sampai presiden. Tetapi pemerintahan ini kan bukan hanya Pak Jokowi, gitu loh. Ada elemen lain di luar beliau. Pembantu-pembantu yang tidak mampu menerjemahkan itu. Anasir-anasir anti demokrasi yang Bang sebut tadi nih. Lah, arogan apa tadi bahasa agak kekuasaan. lah iyalah kalau tadi umpama yang disampaikan sampai seorang Elon Musk di dalam negeri bilang Menko Saurus katanya kan. Menko segala urusan. itu Ivan Terus Lizon kemudian ya, tadi iya kan kita terus sampai Elon Musk menyatakan Prime Minister. Iya kan? Bagi Presiden Joko Widodo saya kira clear, dan kalau clear
pada Presiden Joko Widodo, maka clear juga pada seluruh bawahannya, termasuk para menteri dan Menko. Makanya saya saya sangat tidak setuju kalau penilaian itu diarahkan kepada person to person, karena budaya yang kita bangun itu adalah satu sistem nilai hukum, demokrasi, dan seluruhnya. Di atasnya itu ada etika. Jadi itu saja yang saya mau bilang, supaya kita bangun kultur politik yang baik, sehingga kalau ada orang yang berbeda dalam pandangan politik di alam demokrasi, jangan serta-merta kemudian kita menjudge terhadap orang yang melanggar, kemudian melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi. Kira-kira itu gambaran. Tapi kan ini kontrol dari Bang Masinton dari Senayan gitu loh Bang, bahwa nggak boleh nih wajah kekuasaan yang arogan ini nggak boleh mendominasi image dari istana gitu. Kira-kira gitu pesannya Bang. Kalau Alvin Toffler menyebutkan arogan itu, kalau bisa dijelaskan, atau seperti Habermas atau Little John menjelaskan di beberapa referensi tentang arogan itu di alam demokrasi seperti Indonesia ini, barangkali bisa Brother Masinton bisa jelaskan, supaya memberikan pelajaran juga untuk kita semua apa itu arogan yang beliau maksudkan, supaya jangan juga nanti orang mendengar arogan itu seperti makhluk yang Dracula, sehingga perspektif yang berbeda tentang arogan itu seperti apa. Karena dari awal Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa tidak ada visi menteri, tidak ada visi Menko, yang ada itu adalah visi presiden dan wakil presiden, supaya kita bisa jelas melihat masalah ini. Makanya terus terang ketika semua itu diarahkan tuduhan, kemudian menghujat, mencaci maki, mencederai person to person, termasuk dalam hal ini mencederai Pak Luhut Binsar Panjaitan, menurut saya itu tidak bagus bagi generasi muda kita, bagi kita anak-anak muda yang menurut saya usia 40-50 tahun masih boleh kita menjadi bagian yang terpenting dari mengurai catatan seusia, sekapasitas Pak LBP itu bisa suka dan tidak suka, kan beliau siap dengan berbagai argumentasi. Tidak mungkin beliau mencederai perjalanan panjang yang telah beliau ukir sebagai seorang yang punya pengalaman dalam usia yang begitu, dengan posisi sebagai menteri, koordinator, dan orang yang dipercayakan dalam mengurus banyak hal di Republik ini. Jadi saya kira tidak mungkin beliau bisa menggadaikan berbagai pernyataan dan statement yang beliau sampaikan di tengah-tengah ruang publik di alam demokrasi. Baik. Oke, makasih banyak Bang Ali. Selamat beraktivitas lagi Bang. Ya, semoga selamat dalam perjalanan Bang. Sehat-sehat selalu Bang. Minal aidin Bang. Kita lihat video dari Bang Rizal Ramli. Memang dari awal ada operasi politik, yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an, di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh lu politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Golkar.
Kalau saya masih di dalam biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana nih gini. Yang jangan Mas, Novanto itu banyak masalah, nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, Jal lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang gua kagak mau. Dia bilang, lu Jal, politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang, jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Ya, beda sama kita. Tapi kita memang teman lah, bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Vanda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum, yaitu pasien rawat luar dari KPK. Namanya Muhaimin Iskandar, namanya Jul, namanya Erlangga Hartarto. Tiga-tiganya punya masalah hukum. Ya, jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini. Agak tajam, Den. Ya, agak tajam. Clear. Ya, yang jelas, Loud and clear, yang ya. jelas yang dicolok hidung itu bukan Masinton. Nah, Saya kalau Rizal Ramli komentar, ya, karena saya tahu banget hubungan dia dengan Pak Luhut. Pak Luhut ini, karena itu kalau ada yang bilang dia arogan, dia dan sebagainya, Pak Luhut itu orang sangat setia kawan. Pak Luhut itu orang yang paling banyak membantu kawannya, termasuk tadi Rizal Ramli. Ya, kalau dia katakan demikian, saya tahulah Pak Luhut itu saya orang dekat dia. Saya hanya bisa mengatakan, saya dapat tugas dari Presiden, saya laksanakan dengan baik. Whatever will be, the show must go on. Jelaskan beliau apa-apakan dengan bahasa Inggrisnya. Orang mau ngomong apa, sudah jalan terus. Selama untuk kepentingan rakyat. Jadi beliau itu, nanti kalau ketemu Masinton juga pasti beliau, aduh orangnya enak. Nggak ada, hate, kebencian itu nggak ada. ya colok hidung tadi, Bang. Tapi seberapa benar tadi komentar Bang Rizal? Iya kalau Rawat Atau jalan sudah masalah? pasien rawat jalan KPK, Bang. iya. Rawat luar KPK. Iya, memakai orang-orang yang quote Quote, punya permasalahan hukum untuk bisa disetir. Kayak kerbau yang dicolok hidungnya. Enggak. Serius ini Bang? Kalau Enggak, itu hitam enggak, putih, itulah sama. kalau kami orang politik, kami orang ilmu sosial, ya, kalau kawan kita tadi itu betul-betul mengambil apa yang dikatakan Machiavelli, menghalalkan semua cara itu nggak baik. Pak Luhut itu tipenya bukan begitu. Mau kasih contoh, Ruhut Poltak Sitompul ini jadi apa sih di pemerintahan ini? Tidak komisaris, tidak apapun, tidak. Kurang apa saya? Jadi saya tahu Pak Luhut itu orangnya paling baik. Ini true story. Sebelum beliau berangkat ke Amerika, saya makan bareng. Hut, ini kayaknya Senayan, kau mesti di Senayan, Hut. Biar rame lagi. Ini Pak Luhut. Saya terbuka. Aku akan bantu kau, Hut. Bang, mana tahu. Ya, kan abang tahu. Saya ini kader Ibu Mega, saya PDI Perjuangan. Oh, enggak. PDI Perjuangan bagus. Kau di situ aja. Jadi Pak Luhut enggak ada kok. Dengan kawan-kawan PDI Perjuangan, kurang apa? Berarti... Sama Hasto itu hubungannya baik sekali. Ya, begitu juga sama Mbak Puan Maharani. Dengan semua enggak ada masalah kok. Ya, dan aku yakin sama Masinton pun beliau baik. Pak Luhut itu hatinya selembut salju. Jadi menurut saya sah-sah saja Bang Ari teorinya Bang Masinton, dan kemudian nampaknya kalau menurut saya justru ada kegelisahan dari PDI Perjuangan terhadap sepak terjang dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kegelisahan itulah yang mesti sebetulnya kita korek gitu kan. Tadi kan Bang Ruhut Sitompul semuanya kenal kan. Riza Ramli teman dekat, Opung Panda teman dekat, Luhut Binsar Panjaitan teman dekat, bahkan Iwan Trikarso pun juga nanti dijadiin teman dekat tuh. Tahu Iwan Trikarso siapa? Bokap gua. Jadi ada sebetulnya kegelisahan itu yang kemudian coba disuarakan oleh Bang Luhut. Kenapa
Bang Luhut lagi, Bang Masinton gitu. Kenapa menurut saya Bang Sinton justru berani mengungkapkan itu? Sampai hari ini kan nggak ada protes dari PDI Perjuangan untuk menyetop Bang Masinton kan? Itu nampaknya lancar-lancar saja gitu. Dan menurut saya hal ini pun akan begini-begini aja terus, Dit. Jadi nggak akan mengerucut, kemudian misalnya ada tindakan reshuffle gitu ya dari presiden, nggak. Ini akan begini terus. Nah, ini akan menjadi kendaraannya Bang Masinton terus-terusan gitu. Ini endgame, ini endgame-nya apa buat PDI Perjuangan dan Masinton ini? Endgame-nya menurut saya sebetulnya PDI Perjuangan itu menginginkan adanya pengurangan wewenang dari seorang Luhut Binsar Panjaitan di pemerintahan Pak Jokowi. Itu menurut saya. Ini saya gamblang aja bicara seperti itu. Kan kita pernah membahas dengan Ari juga. Jadi waktu itu saya pernah bilang Pak Luhut ini sebetulnya pembantu Pak Jokowi yang baik atau teman yang baik sih buat Pak Jokowi. Gitu. Walaupun tadi sudah dijelaskan sama Pak Luhut kan. Kalau pembantu yang baik, maka Pak Jokowi pastinya bahagia, senantiasa senang gitu ya, happy dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pak Luhut, baik itu selesai maupun tidak selesai. Presiden happy gitu dengan kerjanya, gitu. Itu pembantu yang baik. Tapi kalau teman yang baik, justru kebalikannya. Setiap kali Presiden curhat, Pak Luhut akan bilang, Pak Jokowi tenang aja. Laksanakan tugas sebagai Presiden, biar saya yang membereskan. Nah itu teman baik tuh. Tapi bahayanya, ini berkali-kali saya juga sudah ingatkan, kalau teman baik ini beneran teman baik, Pak Luhut harus hati-hati, karena teman baik ini adalah bibit salah satu hal dari 3 hal yang tidak disukai oleh reformasi, gitu kan, yang namanya kolusi. Jadi memang harus berhati-hati memainkan peran sebagai teman baik. Tapi saya pribadi, Bang Ruhut, Bang Masinton, Mas Didit, Bang Ari, saya melihatnya justru Pak Luhut Binsar Panjaitan ini lebih ke teman baiknya Pak Jokowi. Memang dia bisa menjaga apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi gitu. Kalau kemudian dia mendapat tugas-tugas lain, itu semata-mata memang karena dia memainkan peran sebagai teman yang baik untuk Pak Jokowi. Baru kemudian dia sebagai pembantu yang baik. Sekarang itu ya neo VOC. Neo VOC-nya itu oligarki kapital. Ini soundbite ini. Nah, mereka bekerja ya bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Tapi mereka bekerja buat keadilan dan keuntungan sebesar-besarnya buat kelompok oligarki kapital. Tapi secara historis kan memang gitu, Bang. Kepentingan national interest itu selalu kalah dengan capital interest. Dan itu juga yang Abang suarakan sejak zaman Orde Baru. Bahkan dulu yang disuarakan oleh aktivis-aktivis di tahun 60-an, Suhogi segala macam. Aktivis malah di tahun 74. Jadi ya kan? begini. Itu kan memang the problem of the history gitu. Pak Kwik dulu pernah berteriak-teriak soal multinational Iya, corporation. makanya ya kalau kita mengacu pada ya konsepsi negara kita, dasar-dasar dari negara kita, baik itu falsafahnya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu kan jelas bagaimana negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kuncinya kan di situ, Pak. Tapi kan problemnya Kita ini kan- demokrasi itu yang mempromot oligarki, Bang. Nah, itu yang harus kita cegah, gitu loh. Ya, Mama, ya nantilah kita bicara tentang di hulunya. Mungkin aja ada persoalan. Ya, kok banyak pengamat bilang, banyak ahli bilang, ini harus bisa diurai dari hulunya, pembiayaan politik, ya, sistem pemilunya, dan lain-lain seperti itu. Nah, hari ini kita lihat ya, ketika yang namanya kebijakan-kebijakan itu ya tidak lagi bersandar pada aspek kepentingan nasional, kepentingan rakyat, bahkan negara berbisnis sama rakyatnya. Contoh yang paling aktual adalah persoalan ketika penanganan pandemi. Iya kan? Itu kan luar biasa. Yang namanya PCR, ya tadinya jutaan ternyata bisa tuh 300.000 dan itu praktek itu terjadi sangat lama. Nah, artinya
ketika kepentingan oligarki pemodal tadi ya itu didahulukan, maka kepentingan rakyat itu akan terabaikan. Oke. Kondisinya saat ini Ya dia akan melahirkan ketimpangan, ketidakadilan, ya termasuk yang namanya minyak goreng. kelangkaan minyak goreng berbulan-bulan, itu oligarki kapital nyata. Itu praktek nyata yang kita nggak bisa bantah hari ini. Ya, artinya negara nggak berdaya berbulan-bulan menghadapi yang namanya oligarki kapital tadi itu, yang mau memonopoli baik produksi sawit hingga distribusi pemasarannya, sampai mereka bisa menentukan harga semaunya. Oligarki kapital ini orang-orangnya ada di kekuasaan atau memang ada di luar kekuasaan tapi punya kontrol pada kekuasaan? Ya ada juga di dalam kekuasaan. Ikut mengendalikan Internal agresor ya. ikut mengendalikan kebijakan-kebijakan kekuasaan itu. Dan saya memang waktu Masinton ngomong Brutus, aku yang paling jantungan. Karena Masinton ini adik aku. Tapi kawan-kawan gua, Batak ini banyak organisasinya. Banyak. Bang, kami apain Masinton itu? Aku bilang jangan, itu adik saya itu orang baik. Sempat viral Bang, Batak intelektual Bang. Macam-macam. Oh, betul itu. Gimana respon teman-teman Batak? Aduh, ya tahulah orang Batak kan kalau ngomong kan. Tapi aku bilang enggak, jangan. Kita sudahlah ya. Ada ancam-ancam sedikit sama Masinton ini. Iya macam-macam. Tapi saya bilang enggak, saya tahu, saya berteman sama beliau di DPR. Tapi kita mesti ngerti juga background beliau. Beliau tokoh pergerakan, tokoh 98. Ya mereka banyak di jalan bersama Pak Adian Apitupulu. Saya kebetulan dekat sama kawan-kawan 98. Ya, jadi kita mesti ngerti. Jadi beliau salah satu yang berpikir rasional. Bang Ruhut ini. Beliau nggak mau terikut hasutan segelintir orang yang menjilat-jilat Pak LBP. Itu kan justru mengkerdilkan Pak LBP, ditarik jadi persoalan etnik. Iya kan, Pak LBP ini udah menasional. Iya, tokoh nasional. Kemudian orang yang tadi, malah. bahkan internasional kan gitu kan. Elon Musk menyebut sebagai Prime Minister, begitu hebatnya dalam persepsi Elon itu, ini orang yang punya kuasa besar di Indonesia kan begitu. Kemudian segelintir lingkarannya tadi ya coba mempengaruhi Bang Ruhut untuk Bang Ruhut memahami tugas DPR. Ini isu ke isu sektarian. Iya, jadi persoalan etnik, Pak. Etnik lah. Kemudian jadi ditarik kan Pak Luhut dari yang segini tadi gede ya, dari tokoh yang besar kemudian menjadi tokoh yang kerdil. Anda juga agak sedikit udah ada tuh komentar-komentar dari kawan-kawan ini. Loh, dimobilisasi, tapi saya nggak pernah anggap itu, karena saya anggap itu informasi sesat yang dimobilisasi oleh lingkaran terdekatnya yang ingin mengkerdilkan Pak LBP. Oligarki modern bisa disebut sebagai oligarki karena dia punya kekuasaan politik tapi juga punya kekuasaan ekonomi yang berlimpah. Ini yang kemudian turut menjelaskan kenapa begitu banyak fenomena politik post demokrasi seperti di Amerika itu, di mana para pengusaha-pengusaha yang punya kapital itu terjun ke dunia politik. Tujuannya sederhana, ingin menumpuk dan mengakumulasi kekuatan ekonomi mereka itu melalui jalur politik. Karena pengusaha, pemilik modal, kalau dia tidak interven persoalan politik, maka dia hanya akan jadi sapi perah kalau ada pemilu dan pilkada. Maka dia bikin partai lah gitu ya, para oligark ini. Maka dia masuklah ke struktur kekuasaan supaya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, fenomena ini yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Bang Masinton Pasaribu itu. Soal Brutus-Brutus, soal agenda penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi ada pertarungan kepentingan ekonomi yang kemudian disalurkan melalui kekuasaan politik yang cukup berlimpah. Dan itu tidak merujuk pada satu orang, tapi merujuk kepada siapa? Elit partai, elit menteri di negara ini yang kemudian di mana kekuasaan ekonominya semakin bertambah seiring dengan kekuasaan politiknya yang juga semakin powerful. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini agak serius saya diskusinya, nggak mungkin saya ketawa-ketawa. Kalau lihat dari tadi kan banyak ketawanya nih. Saya melihat soal bagaimana intonasi dan mimik Bang Masinton itu bergemuruh sebenarnya. Betapa misalnya dulu begitu keras mengkritik Pak LBP misalnya. Bukan sendirian loh dari PDIP. Ada misalnya Bambang Pacul, yang terbaru misalnya Profesor Hendrawan.
tentang Mayora dan Kopiko itu dicermat secara serius. Ini adalah statement-statement politik PDIP yang sebenarnya secara beruntun, yang melihat secara umum kekuasaan Pak LBP yang dianggap cukup powerful dan tidak bisa dikendalikan. Ini nggak main-main, ini karena diskusi aja nih pura-pura bercanda. Padahal pada kenyataannya ini serius betul ini Bro Budi dan Bro Ari. Nggak main-main persoalannya. Bahkan sampai Bang Ruhut Sitompul yang dianggap sebagai inisiator yang cukup penting, juga sulit ini ditemukan keberpihakannya kemana. Saya melihat hati dan pikirannya memang terbelah. Apapun judulnya Bang Ruhut baik ke LBP, tapi pada saat yang bersamaan harus tegak lurus ke teman-teman PDIP, apalagi Bang Masinton adalah adiknya. Disinilah kemudian agak rumit sebenarnya, yang kemudian saya lihat ya, bahwa sebenarnya bukan hanya Bang Ruhut Sitompul yang kemudian agak rumit menjelaskan bagaimana perseteruan di internal pemerintahan koalisional pemerintahan Jokowi saat ini. Bahkan Presiden pun juga pusing, meriang ini, melihat bagaimana di sekitarnya itu saling serang gitu ya, saling intrik dan saling intimidasi secara politik. Satu sisi, suka tidak suka, Pak Luhut ini adalah menteri yang memang cukup powerful dan bisa mengeksekusi semua keputusan-keputusan politik strategis presiden. Saya sering berkelakar, jadi ke depan kalau ada presiden semacam Pak Jokowi, nggak perlu banyak-banyak ada menteri, ada 34 atau ada 5. Cukup ada 5 atau 10 menteri seperti Pak LBP, selesai semua urusan negara. Tentu semakin efektif dan efisien. Karena satu menteri bisa mengurus 5, 10, sampai 15 persoalan-persoalan sekaligus. Kalau melihat itu yang kemudian terjadi Pak LBP. Makanya Pak Jokowi pada saat yang bersamaan juga memahami suasana batin teman-teman PDIP yang belakangan juga aktif misalnya mengkritik soal itu. Saya tidak membayangkan ke depan 2 tahun jelang akhir masa jabatan presiden ya, seperti apa gemuruhnya di internal teman-teman. Tapi ini kan efek buruk dari koalisi yang cukup gemuk. Banyak pemain politik, jangkar-jangkar politik ekonomi yang kekuatan politiknya juga tidak bisa disepelekan di dalam, yang sepertinya sedang mengakumulasi dan sedang menumpuk kekuatan politik dan ekonominya, dan saat ini sedang bertarung. Saya merasa bahwa pertarungan ini cukup serius. Tentu adalah sebagai upaya mempertaruhkan politik jangka panjang, dan tidak seindah dan sehumor apa yang disampaikan oleh Bang Luhut dan Bang Masinton. Ini ngeri-ngeri sedap betul kok bergemuruh di dalam. Yang di depan aja ini pura-pura baik, Bang. Ini menarik nih, Dit. Karena terminologi akademik udah masuk ke dunia politik. Kalau dulu cebong, kampret, kadrun, itu bukan terminologi akademik tentunya gitu. Nah, ini ada kata oligarki gitu. Ini tanda-tanda politik sudah mulai beradab, penggunaan kata akademik digunakan di diskursus politik. Perkara itu benar atau salah penggunaannya itu urusan lain, gitu kan. Nah, ketika kita lihat kata oligarki ini dimasukkan ke dalam politik, kita akan berpikir secara paradigmatik ada 2. Yang pertama state deterministic, yang kedua adalah agent oriented. Nah, kalau state deterministic adalah aktor negara yang baku atur semuanya. Kita percaya bahwa ini urusan Pak Luhut nih, dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Ini ada konspirasi balik layar setengah kamar yang dimainkan oleh Pak Luhut. Apabila paradigma kita deterministik, tapi kalau paradigma kita agent oriented, kita akan percaya apa yang dilakukan Masinton Pasaribu itu akan berdampak kepada perubahan struktural di dalam pemerintahan. Ya minimal kata Hensa tadi ngurangin kuningisasi gitu di tubuhnya Pak Jokowi biar nggak terlalu sakit kuning gitu kan. Nah ini yang kita lihat perkembangannya, dan akan ada perdebatan yang lebih paradigmatik gitu, dan itu yang membuat politik kita keadabannya naik beroktav-oktav gitu, dan itu yang kita harapkan dari percakapan politik kita, dan menghadirkan demokrasi yang substantif dan representasi politik yang jauh lebih berkualitas. Mantap. Itulah penutup dari Ari Putra.